Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau membagikan suatu pengetahuan ya, bagi kalian yang terutama di dunia konstruksi ya, di dunia proyek ya. Apa itu konstruksi dan apa bedanya dengan arsitek, dengan teknik sipil, dan juga perangkat apa saja sih kalau kita berada di dunia konstruksi. Oke, saat ini Indonesia memang lagi gencar-gencarnya untuk membuat proyek terutama konstruksi. Nah, bagi teman-teman, sahabat-sahabat semua yang ingin tahu nih, sebenarnya disiplin ilmu apa saja sih dalam, kalau misalkan kita punya proyek ya, punya proyek itu apa saja sih di dalamnya itu, dan apa perbedaannya, dan apa korelasinya, dan apa hubungannya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa teknik sipil ya, mungkin beberapa orang masih asing dengan apa itu teknik sipil ya. Teknik sipil itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dunia, tentang bangunan ya, konstruksi. Jadi bukan sipil sebagai manusia sipil itu ya, bukan negeri sipil atau apa, bukan ya. Jadi jurusan teknik sipil itu adalah jurusan terkait dengan konstruksi bangunan ya, mulai dari pondasi sampai ke atas. Nah, lalu apa bedanya dengan arsitek? Nah, ini arsitek memang terkenal ya. Memang arsitek ini orang banyak mengenal, banyak tahunya bahwa kalau bangunan itu arsitek gitu ya. Nah, saya akan ulas di sini gitu ya. Jadi, saya sampaikan yang pertama, teknik sipil itu dia lingkupnya adalah bangunan, konstruksi, mulai dari pekerjaan dari pondasinya ya, mulai dari pekerjaan tiangnya, balok, plat, dan lain sebagainya. Nah, kalau bedanya dengan arsitek, kalau arsitek itu lebih ke arah pada estetika, jadi keindahan ya. Jadi arsitek itu yang mendesain denah, tata ruang, letak. Jadi depan itu ada ruang tamu, terus pintunya di mana, lalu pencahayaannya, lalu juga bagaimana ada estetika seperti warna cat dan lain sebagainya. Jadi keindahan-keindahan itu memang didesain oleh arsitek. Namun arsitek juga tidak bisa untuk membangun sendiri. Mereka harus koordinasi atau berkolaborasi dengan orang teknik sipil. Karena kalau teknik sipil inilah di sini adalah konstruksinya ya. Jadi kalau Anda ingin tahu pondasinya bagaimana, itu yang menghitung adalah orang teknik sipil gitu ya. Bagaimana bangunan ini kuat, tidak sampai ambles, misalkan begitu, terus kuat tahan gempa dan lain sebagainya. Di sini adalah orang teknik sipil ya. Jadi disiplin ilmunya berbeda. Jadi kalau sudah berbicara masalah bangunannya, konstruksinya dari beton, dari baja, itu arahnya ke arah teknik sipil. Nah, kalau dari arsitek itu dia mendesain mulai dari denah ya, layout dulu ya, dari kawasan, nanti pintu masuknya di sini, taman di sini. Itu semuanya dari arsitek, bahkan sampai interior, bahkan ada gambar 3 dimensinya bagaimana, itu arsitek. Nah, ini semoga teman-teman ini paham tentang skup dan apa sih perbedaannya gitu ya. Karena sering beberapa teman-teman atau rekan-rekan saya itu tanya, Pak, apa sih bedanya arsitek dengan teknik sipil, atau apa sih teknik sipil? Mungkin teknik sipil masih belum familiar ya. Itu adalah bedanya di situ. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau memberikan suatu contoh ya, suatu contoh gambar proyek di mana di situ ada kolaborasi antara teknik sipil, arsitek, dan juga satu lagi ada namanya dengan MEP. MEP itu adalah mechanical, electrical, dan plumbing. Jadi suatu gedung itu juga ada mekaniknya, misalkan ada liftnya berarti butuh mekanicalnya. Lalu ada elektrikalnya, yaitu dari pencahayaan, listrik-listriknya, genset, trafo, saklar, dan lain sebagainya, itu di elektrikal. Lalu satu lagi ada plumbingnya. Plumbing itu perpipaan ya, jadi pipa air bersih, air kotor, itu ada lagi, yaitu orang dari mechanical, electrical, dan plumbing. Oke, saya mau bagikan ini salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh saya kebetulan punya ini, dan saya juga mendesain itu. Ini salah satu gambar lengkap ya, gambar lengkap yang bisa disebut dengan DED ya, Detail Engineering Drawing. Di sini ada contohnya adalah masjid ya.
Ini ada masjid ya, mungkin bisa dilihat teman-teman. Nah, gambar yang di depan ini itu yang memang yang menggambar tampak dari depan bagaimana itu dari arsitek ya. Jadi walaupun tidak menutup kemungkinan teknik sipil di beberapa kesempatan itu bisa untuk mendesain sendiri tampaknya, tampak depannya ini ya. Jadi yang di lembar-lembar pertama dari dokumen proyek begini gambar itu yang pertama pasti adalah gambar arsitek. Jadi mulai dari layout. Ya teman-teman bisa lihat ini layoutnya, jadi pintu masuknya di mana, parkirnya di mana, itu didesain oleh arsitek ya. Pintu masuknya, lalu penghijauannya, lalu gerbangnya, lalu dan lain sebagainya. Dan ketentuan misalkan di situ harus menghadap selatan atau apa denahnya dari bangunan tersebut itu di arsitek ya. Jadi ada gambar layout di sini, lalu di sini ada tampak, mereka menggambarkan nantinya jadinya seperti ini loh Pak, gitu ya. Jadi ada tampak depan, tampak samping kanan, samping kiri, samping sisi belakang juga. Itu semuanya digambar oleh arsitek ya. Sampai dengan dia menggambarkan denahnya ya. Di sini ada denah. Jadi misalkan ini denah. Masjidnya nanti seperti ini Pak, lantai 2-nya. Itu mereka mendesain ya. Di sini ada pintunya, di sini ada nantinya ada tempat untuk wudhu dan lain sebagainya. Jangan di sini contohnya masjid itu adalah arsitek. Nah, kalau sudah digambar semua lengkap, maka yang perlu digambar lagi untuk dikerjakan di lapangan itu adalah gambar struktur. Gambar struktur itu apa sih? Ya ini masuk ke wilayah dari teknik sipil, yaitu gambar yang tentang konstruksinya ya. Jadi mulai dari pondasinya bagaimana, kolomnya bagaimana, detail tulangannya bagaimana, denah baloknya bagaimana. Ini contohnya ya. Ini adalah denah baloknya. Jadi ini harus pakai balok berapa sih ya untuk mendesain suatu atau membangun suatu ini, pada contohnya ini sebuah masjid gitu. Nah, ini di sini teknik sipil ya. Bukan lagi arsitek karena memang beda disiplin ilmunya. Misalkan pakai balok dari beton Pak, ini beton, balok gantung ukuran misalkan 30 cm kali 60 cm. Nah untuk yang mendesain itu, yang menghitung tentang kalkulasi itu, kekuatan bangunan itu adalah teknik sipil ya. Jadi kalau desainnya itu dari arsitek, dari keindahan estetika, tata letak, lampu, lighting, pencahayaan, lalu tata udaranya juga di mana harus ada jendela untuk sirkulasi dan sebagainya itu arsitek. Nah untuk yang rangkanya, jadi dari konstruksi itu mulai dari fondasi sampai dengan atapnya apa dengan kekuatan strukturnya sehingga dia bisa mampu menahan beban, itu adalah disiplin ilmu dari teknik sipil gitu ya. Nah, sampai di mana sih teknik sipil perannya gitu ya? Perannya itu dia sampai mengeluarkan suatu gambar yang nantinya bisa dilaksanakan di lapangan. Ini salah satu contohnya ya. Jadi harus ada gambar yang bisa dikerjakan di lapangan. Jadi ini ada salah satu contoh atapnya. Ini atapnya pakai ada konstruksinya ya. Beberapa yang di atap dan juga ada beberapa balok. Ini konstruksinya dari baja. Nah ini pakai ukuran berapa, ini dari teknik sipil semua menghitung ya. Jadi kalau kekuatan bangunannya itu teknik sipil ya begitu. Jadi ini adalah konstruksi teknik sipil gitu loh. Jadi kekuatan bangunannya dari berapa, harus pakai bautnya, kalau baja terus lasnya itu harus dilas berapa tebalnya, itu teknik sipil gitu ya. Jadi kenapa sih teknik sipil memang kok belum populer atau yang terkenal justru malah arsitek? Karena yang dilihat memang kalau bangunan sudah jadi itu adalah keindahannya ya. Jadi ada gedung megah, masjid itu bagus banget, lightingnya bagus, tata letaknya bagus. Memang yang disebut memang siapa ini arsiteknya. Di balik itu ada jasanya orang teknik sipil gitu. Jadi apalah artinya bangunan itu tinggi, bagus, secara tata letak, lightingnya bagus, tapi konstruksinya tidak mampu menahan beban. Nanti beberapa bulan, beberapa tahun berikutnya dia mengalami suatu keruntuhan, roboh dan lain sebagainya. Nah, disitulah teknik sipil ya yang menjaga kekuatan suatu bangunan, gitu ya teman-teman. Ada apa lagi di dalam proyek? Satu lagi itu adanya gambar-gambar terkait dengan lighting ya, terkait dengan kelistrikan, mulai dari
trafo jadi dari PLN itu harus ada pakai trafo, diturunkan tegangannya berapa. Di situ jurusan yang mengerjakan itu adalah orang MEP, mechanical, electrical, dan plumbing. Lalu pastinya suatu bangunan gedung juga ada plumbingnya, juga ada perpipaannya, mulai dari air bersih yang mungkin diambil dari PDAM, ditransfer ke tandon, lalu didistribusikan pada toilet maupun kepada kamar mandi. Itu semuanya adalah gambar-gambar di situ, dan desain-desainnya pipanya harus berapa di situ adalah orang plumbing. Jadi di situ guys, jadi mungkin sahabat-sahabat pengen ini lagi pengen kuliah atau saudaranya pengen ada yang ingin ngambil jurusan apa, saya sering ditanya itu karena memang sangat sedikit sekali yang mengenal tentang teknik sipil ya. Kebetulan saya memang bidang saya teknik sipil ya, kuliah saya dulu teknik sipil, sehingga saya ingin memberikan suatu gambaran atau pengetahuan bahwa ini loh teknik sipil gitu ya. Jadi kalau misalkan misalnya desain jembatan, kok bisa kuat ya jembatannya itu ya, truknya bisa lewat. Itu yang bisa jawab ya memang orang teknik sipil ya, dia yang desain gitu ya, dari kekuatan konstruksi bangunannya. Nah, ini hal yang menarik. Jadi kalau misalkan teman-teman punya saudara atau mungkin Anda sendiri mau kuliah, mau ngambil apa nih, saya arsitek atau teknik sipil. Nah, ini Anda bisa lihat atau explore dari bakat Anda sendiri. Itu lebih prefer kemana? Jadi contohnya misalkan Anda suka mendesain dengan bangunan yang punya imajinasi yang luas ya, Anda desainnya memang imajinasi nanti saya buat di sini ada gapura, di sini ada lightingnya, pencahayaan, di sini ada air terjun dan lain sebagainya. Anda membuat desain-desain corak, lalu Anda membuat suatu bentuk-bentuk dengan bangunan arsitektur yang bagus. Nah, itu lebih cocok Anda ke arsitek. Karena di arsitek nanti akan diasah tentang terkait dengan imajinasi desain gitu. Nah, kalau di sipil bagaimana? Justru kebalikannya. Ketika masuk di sipil, teknik sipil ya, itu bukan ke arah keindahan tapi lebih ke arah pada konstruksi bangunan. Nanti Anda akan diajarkan tentang konstruksi bangunan mulai dari pondasinya bagaimana, lalu sistemnya dari konstruksi seperti apa, ada balok, plat kolom, itu ada material yang digunakan pakai apa, pakai baja, pakai beton ya, atau pakai struktur kayu dan lain sebagainya. Terus nanti Anda akan diajarkan terkait dengan berbagai macam konstruksi, mulai dari konstruksi dari gedung, lalu ada konstruksi dari jembatan, lalu ada konstruksi dari bendungan dan plengsengan, lalu Anda juga diajarkan nanti konstruksinya untuk lapangan terbang ya, dari landasan lapangan terbang, lalu diajari nanti untuk sistem rel kereta api juga, lalu diajarkan untuk pelabuhan, desain pelabuhan yang bisa menahan ombak atau arus laut itu. Lalu Anda juga akan diajarkan tentang tanah ya, tentang mekanika tanah atau bagaimana cara mendesain supaya bangunan ini mampu menahan beban pondasinya. Lalu Anda juga diajarkan bagaimana menanggulangi longsor. Jadi intinya di teknik sipil itu lebih ke arah analitis ya, analitis dan rekayasa struktur. Jadi lebih ke arah itu, dan nantinya akan banyak hitung menghitung. Nah, ini perlu saya sampaikan ya, supaya sobat-sobat semua tahu bedanya. Bagi yang hobi menghitung-hitung, matematika, fisika terutama, itu lebih cocoknya ke arah teknik sipil gitu. Bagi yang suka menggambar tentang beberapa desain-desain yang menarik, itu lebih cocoknya ke arsitek. Nah, sekian sahabat, ini perbedaannya antara arsitek dengan teknik sipil, yang mana keduanya memang saling keterkaitan dan saling membutuhkan ya. Saya sampaikan bahwa ini saling membutuhkan ya. Jadi kan ada kalanya memang teknik sipil nanti akan koordinasi dengan arsitek terkait desain awalnya. Ada kalanya juga orang arsitek akan membutuhkan ketika sudah didesain suatu bangunan ini, lalu akan menjadi kuat, bagaimana nanti akan memanggil atau mengajak orang teknik sipil untuk mendesain suatu konstruksi yang kuat. Terutama di teknik sipil nanti kita akan diajarkan tentang bangunan-bangunan tahan gempa. Semoga saja nanti di kesempatan berikutnya saya akan membuat konten bagaimana sebenarnya teknik sipil ini juga diajarkan terkait dengan bangunan tahan gempa, mulai jembatannya, bangunan gedung. Mengingat beberapa hari terakhir ini juga
lagi banyak musibah gempa, sehingga saya mau membuat suatu konten ya, bahwa sebenarnya Indonesia itu mampu, dan orang-orang Indonesia termasuk insinyur-insinyur Indonesia itu teknologinya itu sudah mampu untuk mendesain suatu bangunan-bangunan gedung atau jembatan atau konstruksi apapun juga terkait dengan teknik sipil yang sudah tahan gempa. Nanti di konten berikutnya saya akan membahas tentang itu. Sampai di sini dulu sahabat, semoga ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua yang di rumah. Semoga tetap sehat, jaga terus kesehatan, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.